Hai guys, aku Mia, putri dari... Ya, tentu saja bukan kerajaan nan jauh di sana, tapi negara lain yang cukup kecil di Eropa, yang tak boleh disebut. Itu referensi dari Harry Potter. Kalau kalian tak perhatikan. Oh ya, sebelum kuceritakan ceritaku yang luar biasa, like dan subscribe? Boleh? Bukan, itu perintah. Yang mulia, silakan turun ke sini. Dalam khayalanmu. Guys, akui saja, kalian juga berkhayal bisa terbang jauh dengan banyak sekali balon, paling tidak sekali, ya kan? Kujalani khayalan kalian sekarang. Tapi saat aku sedang menikmati udara segar, sebenarnya udaranya agak menipis di sini. Namun, entah dari mana datangnya, sekawanan burung dari arah berlawanan terbang langsung menabrak balon-balon itu. 1, lalu 2, kemudian 3 meletus. Tangkap putri itu. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Jadi, di pemakamanku, hanya bercanda. Apa kalian benar-benar mengira aku mati? Aku tak mati, tapi sebaliknya aku langsung dibawa ke istana di depan raja dan ibu, yang tidak begitu senang dengan apa yang baru saja kulakukan. Bagaimana bisa kau lakukan hal yang ceroboh seperti itu? Apa kau lupa siapa kau ini? Yang mulia, kumohon hukum dia dengan layak supaya dia tak mengulangi perilaku semacam ini lagi. Itu benar. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Lain kali lebih banyak balon atau biarkan aku ikut denganmu. Yang mulia? Kalian semua tahu sekarang siapa berpihak siapa. Tumbuh dewasa, ayah mengizinkanku ikut dalam pertualangan berburunya. Tapi kami sebenarnya tak perlu berburu apapun. Sebaliknya, kami akan menjelajahi pemandangan indah bersama dan belajar trik bertahan hidup yang menarik. Perjalanan berburu itu memanggil hasrat terdalam untuk berpetualang dalam diriku. Tapi tentu saja ibu hanya ingin menahanku tetap berada di istana. Itu terlalu berbahaya. Mia, ingat siapa dirimu. Atau perhatikan tingkah lakumu. Tapi aku tak peduli padanya karena ayah selalu mendukungku. Tapi semuanya berubah saat aku berumur 15. Ayah tiba-tiba mengalami stroke kemudian jatuh koma. Ibu naik tahta dan hidupku secara resmi jadi neraka di bumi. Aku bahkan tak melebih-lebihkan. Aku tak diperbolehkan tertawa keras, makan terlalu banyak atau bahkan meninggalkan istana lagi. Dia sangat paranoid sampai dia bahkan bersikeras aku punya pengawal. Suatu hari aku sedang baca buku saat monster tidur datang mengunjungiku. Jadi aku meminta pengawalku untuk memainkan permainan favoritku dengannya. Ayo gantian menyebutkan kata yang berawalan dengan huruf P. Siapa yang kalah harus berjalan dengan tangan mengelilingi istana. Ku mulai duluan. Panjat. Setelah beberapa ronde bergantian, kami mulai kehabisan kata-kata berawalan dengan P. Aku punya satu kata, tapi tak bisa mengatakannya. Oh, ayolah, katakan atau aku akan memecatmu. Pantat. Tepat setelahnya ibu datang entah dari mana dan segera memecatnya hanya karena penggunaan bahasa yang tak pantas. Pilihan apa yang sungguh kupunya? Aku berusaha negosiasi dengan ibu untuk melupakannya, tapi dia itu mustahil. Jadi aku punya pengawal lain yang baru saja pindah ke sini dari kutub utara. Negosiasi bahkan tak ada di kamusnya. Suatu kali aku ingin mencoba eksperimen Peter Parker ini, tapi mengetahui pengawalku tak akan pernah mengizinkannya. Ku minta dia membelikanku coklat kocok. Jadi disinilah aku bersiap jadi Spider-Woman berikutnya. Peringatan, jangan coba ini di rumah. Ya, aku bicara pada kalian semua. Jadi akhirnya eksperimennya cukup sukses. Tapi pengawalku yang baru juga dipecat tak lama kemudian. Dia bahkan tak tahu aku melakukan ini. Ibu, kali ini itu salahku. Ibu. Kemudian, setelah beberapa saat melakukan perekrutan dan pertimbangan ulang lainnya, Ratu akhirnya menemukan pengawal lain yang menurutnya telah melepaskan posisi bangsawannya di keluarga kerajaan untuk berlatih militer. Kau akan belajar banyak darinya, bla bla bla. Apa dia juga kebetulan bernama Mulan? Tapi saat aku bertemu pengawalku, kukira dia adalah Miss Universe yang sedang menyamar. Kulit seputih salju, bibir semerah mawar, dan rambut sekelam ebony. Dia tampak serapus Snow White. Bagaimana dia bisa melindungiku? Kurasa sebaiknya aku mengetesnya. Ayo datang padaku. Sebelum aku bisa berpikir, dia bergegas ke arahku lebih cepat dari kecepatan cahaya dan aku langsung mendapati diriku sendiri terkunci. Yang mulia, aku Grace. Aku akan menjadi pengawal Anda mulai sekarang. Baiklah, sekarang apa bisa kau lepaskan aku? Aku akhirnya bebas dari cengkramannya. Jadi, Lady Grace, apa benar kau melepaskan gelarmu untuk berlatih di militer? Itu benar, Yang mulia. Panggil saja aku Mia. Oh iya, kenapa kau lakukan itu? Aku hanya ingin mengikuti mimpiku dalam seni bela diri tanpa ada batasan. Aku dan Grace bicara lebih lanjut dan kusadari sebenarnya sangat menyenangkan berada bersamanya. Seiring waktu aku dan Grace menjadi dekat. Dia sangat baik dalam pekerjaannya, melindungiku dari kesulitan apapun yang kusebabkan sendiri. Tapi kapanpun dia bisa, dia juga berusaha mengajakku bersamanya saat tugas-tugas istana. Dia tahu betapa aku sangat menyukai berada di luar istana. Semuanya lebih baik dengan adanya Grace. Hingga satu hari setelah aku menginjak 17 tahun, Ratu memanggilku untuk mengumumkan berita yang mengubah hidup. Menurut perjanjian kerajaan, segera setelah putri menginjak 17 tahun, upacara pertunangannya akan diselenggarakan. Apa? Pertunangan? Tak mungkin aku akan menikah di usia 17 tahun atau 18. Dan bukankah paling tidak aku tahu nama pria yang tak beruntung itu? Tepat saat itu, seorang pria masuk. Senang bertemu denganmu lagi, putri.
Liam, sang adipati dari negara tetangga, aku bertemu dengannya di beberapa pesta bangsawan. Dan astaga, baunya seakan dia baru saja merendam dirinya di 1001 botol Dior Sauvage. Maksudku, lihat saja caranya menyibakkan rambutnya atau mengenakan pelembab bibir. Perutku langsung mogok melihat semua ini. Tidak, aku tidak akan menikahi siapapun. Kalau kalian bersikeras, aku akan mogok makan. Hanya saja aku tak tahu kalau mogok makan membutuhkan kekuatan mental yang besar, yang mana tak kumiliki. Setelah melewatkan makan siang, aku sudah hampir pingsan. Untung Grace menyelipkan beberapa makanan untukku. Terima kasih, tak mungkin juga aku akan melewatkan es coklat kocokku di jam 2. Aku paham maksud Anda, Yang Mulia. Ini semua karena si Liam itu. Apa kau lihat caranya bersikap? Dia seperti keledai. Sebenarnya saya dulu sering mengikuti kelas bangsawan dengan adipati itu. Oh ya, aku bertaruh dia gagal di semua kelas. Tak ada kebaikan dalam pria itu. Tidak, sebenarnya dia sangat pintar dan dia sangat perhatian terhadap sesama. Anda tahu, banyak gadis di kelas yang rela mati untuk bisa mendapatkannya. Jadi mungkin Anda sebaiknya beri dia waktu, Yang Mulia. Baiklah, selama kau ambilkan aku es coklat kocokku. Sepertinya mogok makan ini berhasil karena hari berikutnya Ratu datang ke kamarku terlihat cemas. Mia, kau serius belum makan? Ya. Bu, aku tak bisa menikah. Tepat di saat itu, Markus, sekretaris pribadi ibu masuk, menyela aktingku yang luar biasa. Yang Mulia, mohon pertimbangkan untuk bergabung dengan program amal di Desa Selatan. Ku bilang aku tak akan pergi. Tapi, aku khawatir sejak raja tak sadarkan diri, reputasi kerajaan tak sebaik sebelumnya. Dengan adanya anggota kerajaan di sana akan... Oh, program amal di Desa Selatan? Ini meneriakan tiket untuk kebebasan. Jika aku pergi, paling tidak aku bisa menunda pernikahan bodoh ini. Ditambah aku akan bisa menjelajahi desa itu. Yang Mulia...